kita mau lanjutkan lagi nih bicara masalah tentang surat wasiat nih Ustadz Bani nih. Izin nih Ustadz Bani. Ustadz wasiat ini udah dibuat, lalu tengah jalan nih, tiba-tiba nih surat wasiat ini malah terjadi mudarat. Atau mungkin malah menimbulkan konflik. Wah ini kan bisa aja terjadi kan. Nah ini apakah sang pembuat wasiat ini boleh membatalkan atau merubah wasiatnya. Tapi bagaimana tata caranya supaya nggak makin salah lagi nih dalam Islam seperti apa? Iya, hampir mirip sama yang tadi dijelaskan Ustadz Maulana. Tapi ini lebih detailnya penjelasannya. Silakan tafadhol Ustadz. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, juga Mas Fadli. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Agama kita ini Masya Allah luar biasa, mengatur segala sesuatu itu dengan sangat detail. Apalagi kalau sudah berkaitan masalah harta. Bahkan kalau ayat waris dalam Al-Quran itu adalah ayat yang sangat detail membahas tentang pembagian harta waris. Karena apa? Karena seringkali harta ini menimbulkan konflik, betul. Ya, menjadi penyebab terjadinya keretakan hubungan kekeluargaan, tidak harmonisnya silaturahim sesama saudara, itu disebabkan oleh harta. Maka Islam mengatur betul. Nah, masalah wasiat di ayat 180 tentang kewajiban berwasiat, di ayat 181-nya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Kalau wasiat itu sudah disampaikan, ditulis dengan betul, sesuai dengan haknya, tidak ada yang terzalimi, lalu tiba-tiba orang yang diwasiatkan untuk menjalankan wasiat itu tidak dilaksanakan atau dirubah dengan yang lain, maka yang robah-robah itu dapat dosa. Tapi di ayat 182 ayat 182-nya Allah katakan, "Faman khafa mim musin janafan au ismam fa aslaha bainahuma fala isma alaih." Tapi kalau dari wasiat ini dikhawatirkan terjadi ketimpangan, ketidakadilan, menimbulkan kecemburuan. Ya, sini kebetulan misalnya anak dari si yang memberikan wasiat atau mewarisi meninggal. Nah, jadi karena anak ini meninggal lebih dulu daripada bapak, pas bapak meninggal nanti ini anak nggak dapat harta waris. Karena dia meninggal lebih dulu. Bagaimana anak istrinya? Bagaimana cucunya nanti nih, cucu dari si meninggal? Begitu meninggal, karena ini anak cucu ini tidak mendapatkan jatah waris karena bapaknya lebih dulu meninggal daripada si pemberi waris, maka boleh mendapatkan wasiat cucu ini, dapat wasiat. Ya. Tapi ternyata setelah udah dibuat wasiat, saya buat wasiat, nanti dapat, anak yang berikutnya meninggal lagi, cucu dapat lagi. Kebanyakan ini, bagaimana akhirnya dirobah? Boleh atau tidak? Kata Umar bin Al-Khattab, si pembuat wasiat boleh merubah kapan saja wasiat itu. Ya, boleh merubah kapan saja, tapi jangan jadi main-main. Sekarang dibuat ini, nanti besok ganti lagi, jangan. Kalau ada kebutuhan mendesak dirubah. Bagaimana cara merubahnya? Kalau ketika dia membuat wasiat itu, dengan menghadirkan seluruh anak-anaknya, ahli waris seperti dibahas oleh Ustaz Syam tadi, anak-anaknya sudah datang, hadir, dan juga para saksi sudah hadir, menyaksikan pembuatan wasiat, ternyata di tengah jalan berubah, maka panggil lagi semua yang hadir itu. Ya, kalau tidak bisa maka diwakilkan, yang penting informasi itu tahu, ini terjadi perubahan wasiat. Nah, maka disampaikan. Kalau kemarin hanya dengan notaris, maka sampaikan dengan notaris. Ini terjadi perubahan wasiat. Baik secara sharih ditulis di sana, wasiat yang terdahulu saya cabut dan saya ganti dengan wasiat yang baru. Atau tak perlu ditulis seperti itu. Saya mewasiatkan kepada si fulan sekian. Yang dulu awalnya jumlahnya misalnya 10 juta, sekarang berubah menjadi 5 juta karena melihat kondisi ada sebagian lain yang juga membutuhkan wasiat tersebut. Jadi agama kita ini begitu luar biasa, boleh merubah. Ustadz, bagaimana kalau yang sudah memberikan wasiat sudah meninggal? Boleh nggak dirubah? Bahkan dalam kondisi seperti itu pun yang mewasiatkan sudah meninggal, lalu mau ditunaikan terjadi, begitu dilihat terjadi kemadorotan, tidak mendatangkan kemaslahatan, maka boleh dirubah. Seperti misalnya dulu keluarga belum tahu, yang mewasiatkan juga belum ngerti bahwa wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta. Ternyata sudah ditulis, sudah dibuat. Ya, sudah diberikan, begitu dijalankan baru pada ngaji, baru pada ngerti, Ustaz ternyata lebih, maka boleh dirubah, boleh diubah karena ada maslahat di sana. Kalau dipaksakan terjadi madarat. Masya Allah, agama kita mengatur dengan begitu detail, dengan begitu sempurna agar jangan sampai terjadi percekcokan, pertengkaran, apalagi nauzubillah min dzalik, saling membunuh. Masya Allah. Allah alam bisawab. Inilah hebatnya Islam ya. Selalu semuanya tuh secara detail tuh dibahas dan dijelaskan secara baik gitu loh. Supaya nggak ada permasalahan-permasalahan di belakang hari. Nah,